Budi Sulistiani merupakan petugas penyuluh pertanian pada BPP Maburay. Dalam kesehariannya sebagai PPL, Budi bertugas untuk wilayah kerja Desa Kapar dan Desa Masukau dengan mengayomi 9 kelompok tani binaan di desa tersebut. 1 dari 9 kelompok tani desa binaannya, salah satunya adalah kelompok tani Kadamansari yang diketuai oleh Johen. Budi bertugas mengunjungi lahan pertanian milik warga. Selain berdiskusi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh petani, ketika berkunjung ke lahan pertanian, Budi juga terkadang melakukan pengamatan terhadap tanaman yang dikelola oleh para petani. Yang dilakukan ketika kesini, yang pertama saya melakukan pengamatan Pak terhadap tanaman daripada seperti ini kebun Pak Johen. Jadi saya melakukan pengamatan, kemudian saya memberikan solusi setelah saya melihat misalkan apa yang hasil saya observasi, hasil pengamatan saya ada ditemukan kendala, saya berikan solusi buat Pak Johen seperti itu. Budi membenarkan jika di wilayah Kadaman Desa Kapar RT 10 ini cocok untuk jenis tanaman horti. Hal itu dikarenakan struktur tanah dan lingkungan yang ada di wilayah ini mendukung untuk ditanami tanaman horti. Salah satunya adalah melon. Kalau di sini, kalau untuk di wilayah Kadaman ini yang cocok memang untuk horti Pak. Karena dari struktur tanahnya Pak. Jadi dari struktur tanahnya di sini juga lingkungannya Pak. Jadi di sini air selalu ada. Terkait dengan permasalahan yang dialami oleh kelompok tani Kadamansari, menurut Budi tanaman melon yang ditanam oleh Johen beserta teman-temannya terkena penyakit kresek atau busuk daun. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri cendawan dan disebarkan dari spora jamur. Kalau petani itu bilangnya itu adalah kerak daun Pak. Nah sebenarnya kalau kerak daun itu adanya itu Pak bukan pada tanaman melon. Kalau tanaman melon itu disebut dengan kresek Pak. Jadi namanya itu adalah penyakit kresek, tapi sama penyebabnya itu adalah cendawan atau fungi. Nah jadi kalau di jenis timun-timunan termasuk melon itu kita sebut dengan kresek, penyakit kresek. Datangnya itu Pak dari spora jamur. Itu dikarenakan oleh kelembapan yang tinggi Pak. Karena di sini saya lihat memang kelembapan di sini tinggi Pak. Salah satu tanda-tanda serangan penyakit kresek diantaranya daun pada tanaman melon akan terlihat berbintik-bintik kuning. Dan lama-kelamaan daun akan mengering. Daun kalau untuk awal Pak ya, untuk awal penyerangan kresek ini daun akan bintik-bintik kuning yang lama-kelamaan akan berwarna kecoklatan dan akhirnya mengering Pak. Otomatis Pak, kalau daun ini kan adalah tempat fotosintesa Pak. Jadi fotosintesa untuk makanan daripada si tumbuhan itu adalah di daun. Nah, dengan daun mengalami kerusakan, otomatis tanaman tidak bisa berfotosintesa secara maksimal sehingga pertumbuhan tanaman akan terganggu yang nantinya produksi pun akan menurun Pak. Salah satu penyebab adanya penyakit kresek tersebut menurut Budi dikarenakan pengaruh cuaca seperti kelembapan yang tinggi. Sebenarnya Pak, kita bisa menyiasatinya. Memang penyakit ini akan timbul karena adanya cuaca Pak. Cuaca yang ekstrim misalkan dengan seperti tadi kelembapannya tinggi, maka itu pasti akan memunculkan jamur Pak. Dan jamur ini menyerang mulai dari fase vegetatif, fase pertumbuhan sampai ke fase generatif, artinya masa pembuahan, itu jamur itu pasti selalu akan muncul. Jadi faktor yang mempengaruhi dari adanya penyakit kresek itu yaitu faktor cuaca, kelembapannya tinggi, terus keasaman tanah. Selain itu juga adalah faktor dari drainase. Karena di sini saya lihat itu tergenang
tergenang air, Pak. Kalau waktu hujan itu tergenang air sehingga drainase di sini saya lihat itu cukup jelek. Selain tanaman melon, penyakit kresek juga akan menyerang tanaman yang berjenis timun-timunan, seperti labu, timun, gambas, dan semangka. Jadi tanaman selain melon, karena penyakit kresek itu kan di jenis ya tanaman timun-timunan, Pak. Nah, jadi selain melon itu adalah labu, timun, gambas, semangka, itu bisa terkena untuk penyakit kresek juga. Pasti Pak menular. Yang jenis, tapi dalam satu ini Pak, satu spesies Pak. Jadi seperti yang timun-timunan tadi, itu pasti menular. Jadi kita memang harus hati-hati Pak. Kalau ada di lingkungan itu yang ada tanaman yang sudah terkena jamur, kita harus hati-hati karena akan menular. Dengan spora Pak penularannya.